Mengamuk. Kira-kira itu kata yang tepat untuk menggambarkan sejumlah harga komoditas beberapa waktu terakhir. Salah satunya, gejolak harga minyak dunia semakin memanas. Dilansir dari Business Insider, harga minyak mentah naik tajam pada hari Rabu 3 Maret, melonjak hampir 5% di tengah kekhawatiran krisis pasokan. Brent naik 4,96% pada 110,18 US dollar per barel pada Selasa malam waktu setempat. Sementara itu, patokan AS West Texas Intermediate atau WTI berjangka naik 4,93% pada 108,51 US dollar per barel. Kondisi ini merupakan angka tertinggi sejak Juni 2014 lalu. Kala itu minyak mentah terkerek hingga angka 105 US dollar per barel untuk WTI dan 114 US dollar per barel untuk Brent. Gejolak ini membuat Presiden Joko Widodo yang baru saja dilantik pada Oktober 2014 harus mengumumkan kenaikan BBM sebesar Rp2.000 per liter untuk premium menjadi Rp8.500 per liter dan solar Rp7.500 per liter. Saat itu pemerintah menilai kenaikan harga BBM harus dilakukan lantaran harga BBM bersubsidi saat itu masih membebani APBN. Itu tidak bisa dilihat per hari, kita harus melihatnya per tahun. Kalau dilihat per tahun, harga minyak dunia masih tinggi, kata Menku saat itu Bambang Brojonegoro pada Senin 17 November 2014. Dalam catatan bisnis, besaran subsidi BBM untuk premium, solar, dan minyak tanah saat itu sebesar Rp46,79 triliun. Sementara itu, konsumsi BBM bersubsidi 2014 sangat besar, yaitu 46,78 juta KL. Keputusan ini diakui pemerintah memberikan ruang fiskal sebesar 100 triliun rupiah. Melewati 2014, pemerintah adem ayem tidak melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi hingga 2018. Menteri ESDM saat itu, Ignatius Jonan, mengumumkan akan menaikkan jenis bahan bakar khusus penugasan atau premium sebesar Rp7.000 per liter untuk Jawa, Madura, Bali atau Jamali dan Rp6.900 per liter untuk di luar Jamali. Terpantau ICP September 2018 berada di angka 74,88 US dollar per barel dan Brent sebesar 76,15 US dollar per barel. Saat itu minyak mentah dunia tengah menguat dan menyentuh angka tertinggi, yaitu sebesar 82,77 US dollar per barel. Karena itu mempertimbangkan sesuai arahan Presiden, premium akan disesuaikan hari ini pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, paling cepat tergantung kesiapan Pertamina menginformasikan ke 2.500 SPBU di seluruh Indonesia. Ungkap Jonan di Sofitel Bali pada 10 Oktober 2018. Sayangnya, kebijakan ini hanya berlaku dalam waktu 60 menit. Desakan yang entah dari mana datangnya membuat kebijakan tersebut digugurkan. Saat itu alasannya untuk menjaga daya beli masyarakat. Mungkin situasi 2014 tidak sama seperti saat ini. Kondisi perekonomian yang berupaya pulih dari pandemi malah tertekan akibat dinamika global. Hanya saja mempertimbangkan asumsi makro APBN 2022 dengan proyeksi ICP berada di kisaran 55,63 US dollar per barel. Maka pemerintah rasa-rasanya harus siap menyiram tambahan anggaran subsidi. Beban subsidi khususnya BBM dan LPG juga meningkat dan bisa melebihi asumsi APBN 2022. Belum lagi biaya kompensasi BBM. Namun yang pasti pemerintah terus mengamankan pasokan BBM dan LPG. Ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan dalam keterangannya dikutip Senin 28 Februari 2022. Tahun lalu realisasi subsidi energi mencapai Rp131,5 triliun yang terdiri dari subsidi bahan bakar minyak atau BBM dan LPG sebesar Rp83,7 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp47,8 triliun. Tahun ini, pemerintah menerapkan subsidi energi sebesar Rp134 triliun dengan rincian Rp77,5 triliun untuk subsidi BBM dan LPG serta Rp56,5 triliun subsidi listrik. Bicara subsidi LPG, ini juga menjadi persoalan mengingat tiap tahun anggaran pemerintah untuk subsidi LPG terus membengkak. Pada 2017, alokasi subsidi LPG disiapkan Rp22 triliun, kemudian terus membengkak hingga pada tahun lalu. Realisasinya mencapai Rp83,7 triliun.
Selain produk bersubsidi, tantangan juga BBM dan LPG non-PSO atau Public Service Obligation untuk penyesuaian harga. Khusus untuk LPG, penyesuaian harga sudah dilakukan 2 kali selama 3 bulan terakhir. Kali pertama, Pertamina melakukan penyesuaian harga pada Sabtu 25 Desember 2021. Harga jual LPG untuk jenis non-subsidi naik antara Rp1.600 hingga Rp2.300 per kilogram. Kemudian pada 27 Februari 2022, Pertamina kembali menaikkan harga LPG menjadi harga LPG non-subsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp15.500 per kilogram. Pertanyaannya, bagaimana dengan harga BBM non-subsidi? Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi per 12 Februari 2022. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax Turbo, Dex Lite, dan harga BBM Pertamina Dex. Nah, dengan harga minyak dunia semakin mendidih, apakah harga BBM kembali akan disesuaikan? Apalagi rata-rata ICP minyak mentah Indonesia naik menjadi 95,72 US dollar per barel. Naik sebesar 9,83 US dollar dari 85,89 US dollar per barel pada Januari 2022. Masyarakat perlu bersiap, mengingat kode keras juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI Polri di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa 1 Maret 2022. Kepala negara mengungkapkan secara runut penyebab dari bakal naiknya harga-harga barang. Harganya naik karena kelangkaan, ditambah perang naik lagi. Sekarang harga per barel sudah di atas 100, yang sebelumnya hanya 50-60. Semua negara sekarang ini yang namanya harga BBM naik semuanya, LPG naik semuanya. Hati-hati dengan ini.